Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena setiap hal yang boleh kami lalui, tidak kami lalui sendirian, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam kebesaran, dalam keadilan, dalam kebenaran Tuhan mengasihi kami dengan luar biasa. Dan ampuni kami Tuhan jika sepanjang hari ini ada banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, bersama-sama kami dapat semakin menghayati pertolongan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami sungguh hanya fokus kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Amsal pasal 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan kepada kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya menggunakan kaos yang bertuliskan maskeran keren dengan ada gambar maskernya. Nah, kenapa kok pakai ini? Karena saya pernah menonton video, tapi sayangnya saya tuh lupa itu video apa, bahwa manusia itu mengalami kesulitan untuk beradaptasi pada hal-hal yang baru, apalagi yang terjadi secara global. Jadi daya adaptasi manusia ini sebenarnya rendah. Jadi ketika ada new normal, ada normal yang baru dan lain-lain, itu daya adaptasinya itu rendah sekali, susah sekali. Nah, ini yang menjadi persoalan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, bahwa hal kenormalan sebenarnya kan ini gaya hidup sehat ya Bapak Ibu. Jadi bukan serta-merta hanya tentang kenormalan baru, tapi kan sebenarnya cuci tangan, tidak memegang muka, apalagi setelah tangannya megang-megang yang lain, itu kan adalah hal yang seharusnya dilakukan gitu, karena itu kan memang cara hidup yang bersih dan sehat itu memang seperti itu. Tetapi mungkin ya jaga jarak, lalu pakai masker, ya mungkin menjadi hal kenormalan yang baru. Nah, tapi persoalannya apa? Persoalannya adalah manusia kesulitan beradaptasi dengan hal yang baru. Dan pandemi ini karena baru pertama dihadapi bersama-sama, lalu belum ada yang sungguh-sungguh berhasil melaluinya, maka akan ada perubahan. Nah, misalnya dulu keputusannya adalah yang pakai masker hanya orang-orang yang terpapar dan tenaga medis yang membutuhkan. Begitu, karena memang awal-awal dulu kan masker itu sangat susah untuk ditemukan. Lalu kemudian itu sudah terlaksana, lalu diumumkan lagi. Ternyata yang harus menggunakan masker bukan hanya yang terpapar atau tenaga medis, tetapi juga yang sehat untuk mengurangi daya jangkitnya, daya paparnya. Tapi bisa menggunakan masker kain. Nah, lalu ada banyak cara, hal-hal yang lain. Dulu awalnya pakai hand sanitizer saja bisa menggantikan, tapi rupanya harus tetap air mengalir. Dulu ada kabar-kabar bahwa empon-empon bisa menyembuhkan, tetapi empon-empon tidak bisa menyembuhkan. Memang empon-empon punya khasiat untuk tubuh, bisa dicari di internet karena saya bukan dokter, tetapi bukan untuk menyembuhkan COVID-19. Dan ada banyak sekali. Persoalannya adalah banyak orang, enggak banyak sih, tidak sedikit orang
yang merasa sudah paling tahu tentang pandemi COVID-19, merasa dirinya menghayati, menguasai segala seluk-beluk tentang COVID-19, lalu merasa bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik dan lain-lain, dan lupa bahwa karena ini masih dalam proses ya, jadi belum ada yang usai, akan ada kemungkinan perubahan-perubahan di tengah perjalanan. Nah, maka dari itu satu-satunya kunci adalah terus waspada dan terus mau belajar. Nah, rupanya tentang persoalan terus mau belajar ini juga diingatkan dalam Amsal Salomo, terkhusus di ayat yang ke-5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi kalau dibaca di ayat yang keempat, sebenarnya kan Amsal hikmah didikan ini juga memberikan kecerdasan pada orang yang tidak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan bagi orang muda. Jadi seakan-akan hikmat dan didikan itu pertama-tama hanya diberikan bagi mereka yang tidak berpengalaman, yang masih muda, karena kemudaan itu kan dianggap sebagai sesuatu yang belum matang gitu kan. Jadi ya itu buat orang muda, buat orang berpengalaman. Tapi rupanya untuk orang yang bijak, untuk orang yang berhikmat pun akan terus-menerus diperbaharui, harus terus-menerus ditingkatkan. Dan ini adalah tulisan-tulisan atau kata-kata, perkataan dari Salomo yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita hayati, beberapa hari yang lalu kita hayati bagaimana Tuhan memberikan hikmat bagi Salomo. Dan kita perlu mengingat bahwa pada akhirnya Salomo jatuh kepada penyembahan terhadap berhala. Nah, orang yang mendapat hikmat dari Tuhan itu berarti tidak satu kali dapat lalu seumur hidup begitu, tapi harus terus mengasah dan memperbaharui kedekatan dengan Tuhan, lalu mengasah hikmah yang dimiliki dengan macam-macam, dengan merenung, dengan membaca, dengan mencari tahu, dan yang paling penting kan dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi manusia kala itu dan saat ini. Keinginan untuk mencari tahu, keinginan untuk berkembang seringkali stuck, berhenti di satu titik, menganggap bahwa sampai sini sudah cukup, padahal segala sesuatu itu dinamis dan harus terus-menerus dikembangkan. Contoh yang paling sering bikin ribut, orang-orang zaman dulu, anak belum usia 6 bulan, ini walaupun saya belum punya anak ya, anak bayi belum usia 6 bulan itu selama dia sudah bisa dan mau, lalu dikasih pisang, diserut-serut pisang itu nggak apa-apa. Tapi dalam perkembangan ilmu ternyata sampai 6 bulan harus eksklusif ASI. Tetapi ternyata dalam kasus-kasus lain, kasus-kasus khusus, bisa tidak seperti itu. Nah, itu bisa menimbulkan kegaduhan. Jadi yang nenek merasa, lah aku lho kaya ngono ya nyatane anakku sehat, ora apa-apa, tetep gede wae, tetep pinter-pinter, malah saiki iso duwe anak gitu kan. Nenek kan begitu. Nah, lalu ibu-ibu yang baru bilang, lah ya ora, tapi iki lho aku wis sinau, iki lho dokter ki ngomong. Lalu timbul konflik antara nenek dan ibu yang masih baru ini. Nenek yang masih baru, ibu yang masih baru, ya kan, walaupun sudah pernah jadi ibu tapi baru jadi nenek. Jadi nenek yang masih baru, ibu yang masih baru. Nah, kegaduhan ini bisa dilihat dari, ya karena kita stuck pengetahuannya. Kita pengetahuannya cuma sampai di situ. Ada pengetahuan lain, ya kita menganggapnya kita sudah bisa, kita sudah tahu. Yang nenek merasa ya kan sudah pengalaman, yang ibu merasa ya kan sudah membaca, padahal semuanya berjalan dengan dinamis. Nah, maka dari itu hari ini kita perlu mengingat dan diingatkan bahwa dalam usaha kita untuk terus memperbaharui bahkan pengetahuan dan kebijaksanaan kita, ada satu kunci yang paling utama, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bahwa kita harus mencari menambah ilmu pengetahuan kita, iya. Tapi dasarnya apa? Dasarnya adalah takut akan Tuhan. Kalau enggak akan jatuh kepada banyak hal. Bisa jatuh kepada rasa sok tahu. Ya, aku ini sudah paling tahu loh, aku ini sudah membaca banyak, aku ini sudah berpengalaman banyak. Seakan-akan kita ini sudah yang paling hebat. Saya masih ingat
lehmu urip lan gek wingi sore aku lho wis mangan garam dan asam dunia. Kamu itu baru sebentar, saya sudah makan semua, seakan-akan itu sudah benar. Atau yang muda, saya sudah cari di sana sini, saya baca, saya belajar dari profesor yang terkemuka. Kita merasa diri kita paling tahu. Kalau kita tidak menjadikan takut akan Tuhan sebagai dasar kita mencari pengetahuan, karena kalau kita mencari pengetahuan dengan dasar takut akan Tuhan, maka akan ada kerendahan hati. Jadi seharusnya tidak menjadi sok tahu, menjadi paling begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjauhkan kita dari menggunakan hikmat pengetahuan ini hanya untuk kepentingan kita dan bahkan untuk menyakiti orang lain. Jadi misalnya sudah tahu, wah ini nih bisa, misalnya masker ya, sudah tahu dari awal, wah kita ini beli masker di sini nih. Ya sudah, saya beli semuanya dengan kecerdasan dan perhitungan saya, nanti saya jual dengan harga yang tinggi. Tapi ketika kita menambah wawasan dengan kesadaran takut akan Tuhan, maka kita akan mengaplikasikan apa yang kita pelajari, apa yang kita hayati hanya untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, mari tidak bosan-bosan untuk belajar, bukan hanya belajar membaca, tapi melihat segala sesuatu. Bahkan ada gonjang-ganjing tentang penggunaan masker, termasuk penggunaan masker ketika berolahraga dan lain-lain. Ya mari kita banyak-banyak membaca, karena belum ada orang yang paling tahu. Karena ini kita semua masih dalam proses, belum ada yang lulus sampai selesai menjadi orang yang paling tahu, belum ada. Jadi ketika dengar dari orang lain, jangan langsung disalahkan, tapi juga jangan langsung sepakat. Wah ya empon-empon itu paling benar, oh ya nek ngono aku tuh empon-empon, jangan langsung sepakat, tapi juga alah kowe iki ngerti apa, jangan langsung menyalahkan. Nah, mari terus kita menambah pengetahuan kita dengan berpegang hikmat dari Tuhan dan dengan terus percaya bahwa takut akan Tuhan adalah dasar atau permulaan dari pengetahuan yang akan kita miliki nanti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, dan kiranya Tuhan terus memberikan kepada kami hikmat, dan kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami dapat menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami di dalam dunia ini seturut dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah setiap langkah kami semuanya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya penuh dengan pengharapan. Semoga kita bisa kembali segera berkumpul seperti dulu lagi, bertemu lagi. Tapi kalau belum bisa ya kita lewat daring dulu. Nah, sampai jumpa di perjumpaan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.